Pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang diperlukan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau dari pemodal sebagai pemilik harta, sahib al-mal atau rob al-mal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sahib al-mal atau rob al-mal, dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Prinsip-prinsip dasar yang membedakan reksadana syariah dengan reksadana konvensional terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu dalam hal akad yang digunakan, yang mana reksadana syariah ini menggunakan akad wakalah, yaitu perwakilan antara investor dengan manajer investasi, dan dapat juga menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan yang kedua itu dalam hal instrumen investasi, reksadana syariah yang dapat menginvestasikan dananya pada instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan syariah. Dan yang ketiga itu ada proses screening atau penyaringan yang dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan yang sahamnya dibeli tidak bertentangan dengan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti minuman keras, perjudian, pornografi, senjata ilegal, dan riba. Dan yang keempat itu ada mekanisme pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap pendapatan non halal yang mungkin diterima dari portofolio investasi. Dan yang kelima itu terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional reksadana syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama itu ada reksadana syariah pasar uang, yang mana reksadana syariah pasar uang ini adalah reksadana yang melakukan investasi 100% pada instrumen pasar uang syariah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua itu ada reksadana syariah pendapatan tetap, yang mana reksadana syariah pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi minimal 80% dari dana yang dikelola dalam bentuk efek syariah yang bersifat uang atau sukuk. Dan yang ketiga itu ada reksadana saham, yang mana reksadana syariah saham ini reksadana yang melakukan investasi minimal 80% dari dana yang dikelolanya dalam bentuk efek syariah yang bersifat ekuitas atau saham. Dan yang keempat itu ada reksadana campuran, yang mana reksadana syariah campuran ini reksadana yang melakukan investasi dalam efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah bersifat utang dengan perbandingan yang disesuaikan dengan kebijakan investasi masing-masing manajer investasi. Dan yang kelima itu ada reksadana syariah terproteksi, yang mana reksadana syariah terproteksi ini reksadana yang memberikan proteksi antara nilai atau investasi awal melalui mekanisme pengelolaan portofolio. Dan yang terakhir itu ada reksadana syariah indeks, yang mana reksadana syariah indeks ini reksadana yang portofolio investasi mengacu pada indeks tertentu yang berbasis syariah seperti Jakarta Islamic Index atau indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. Regulasi reksadana syariah. Regulasi reksadana syariah di Indonesia diatur oleh beberapa lembaga dan peraturan, antara lain yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, termasuk reksadana syariah. Beberapa peraturan OJK yang mengatur reksadana syariah. Yang pertama, Peraturan OJK nomor 19 atau POJK nomor 4 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Dan juga terdapat dalam Peraturan OJK tentang Daftar Efek Syariah atau DES yang memuat saham-saham dan efek lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan juga terdapat Peraturan OJK tentang pedoman akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Dan yang kedua itu
Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama atau DSN MUI, yang mana DSN MUI merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait aspek syariah dalam kegiatan ekonomi, termasuk pasar modal syariah. Beberapa fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan reksadana syariah yang terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 20 atau tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Dan selanjutnya terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Dan selanjutnya itu terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regulasi bursa efek. Dan selanjutnya itu ada yang ketiga, Undang-Undang Pasar Modal, yang mana pasar modal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menjadi dasar hukum utama dalam peraturan kegiatan pasar modal di Indonesia, termasuk reksadana syariah. Dan yang keempat itu ada kriteria efek syariah. Dalam regulasi OJK, efek syariah harus memenuhi kegiatan tertentu, yaitu tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian, ribawi, atau perdagangan yang dilarang, atau jasa keuangan ribawi, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, materi selanjutnya adalah materi yang terakhir tentang manajer investasi dalam reksadana syariah. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam konteks reksadana syariah, manajer investasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Peran dan fungsi manajer investasi. Yang pertama, untuk mengelola portofolio investasi reksadana syariah agar sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam prospektus, dan untuk melakukan analisis dan riset pasar untuk menentukan strategi investasi yang optimal, dan melakukan seleksi instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan untuk melakukan diversifikasi untuk meminimalkan resiko, dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja portofolio secara berkala. Selanjutnya, menyampaikan laporan kepada investor secara transparan dan tepat waktu, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, tanggung jawab manajer investasi. Manajer investasi memiliki tanggung jawab, yang itu tanggung jawab untuk mematuhi kewajiban untuk mengelola dana investor dengan hati-hati dan profesional. Selanjutnya, kewajiban untuk mengutamakan kepentingan investor di atas kepentingan pribadi, dan kewajiban untuk bertindak bijaksana dalam pengambilan keputusan investasi, dan kewajiban yang memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada investor. Selanjutnya itu adalah kualifikasi dan kompetensi, yang mana manajer investasi yang mengelola reksadana syariah harus memiliki izin usaha dari OJK dan memiliki wakil manajer investasi atau WMI yang lulus dalam ujian sertifikasi. Selanjutnya itu ada Dewan Pengawas Syariah. Dalam struktur organisasi manajer investasi yang mengelola reksadana syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi operasional investasi agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat dan saran kepada manajemen serta melakukan review terhadap portofolio investasi untuk memastikan